kelelahan otot yang tertunda. Nah, kalau belum kenal, kalau besok pagi ngerasain pegel-pegel, nah waktunya kenalan tuh sama dong. Ya. Welcome back to Bim Bim Jos Channel. Saksikan video ini sampai akhir. Terus dukung dengan like, comment, share, dan subscribe channel Bim Bim Jos. Selamat menyaksikan. Ini apa? Ya tidak. Bentar ya. Ya. Teman-teman pernah dengar yang namanya basic movement nggak? Belum, Pak. Belum pernah. Belum. Oke. Jadi ini sesuatu hal yang baru ya. Baru Iya. dengar. Sebenarnya basic movement ini kita ada sekitar kurang lebih ada 7 gerakan ya, 7 gerakan yang sangat sederhana dan sering kita lakukan tanpa sadar. Ini. Jadi kita itu tubuh kita itu dibikin dari beberapa sistem yang kompleks dalam melakukan sebuah gerakan secara bersama dalam satu unit, baik itu untuk exercise ataupun untuk aktivitas. Nah, ini adalah beberapa basic movement ya. Jadi ada 7 movement patterns, ada 7 pola gerak yang selalu kita lakukan. Ada gait, ada jalan. Jalan itu setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi standarnya ada pola yang bakal terus digunakan, yaitu sistem kerja otot, terutama di kaki dan lengan. Itu nanti dia akan selalu bersilangan ya antara kaki dan lengan. Kalau kaki menggunakan yang bergerak adalah kaki kanan, maka yang akan mengikuti adalah bagian sisi sebelah kiri dari bagian atas kita atau upper body kita. Kemudian ada gerakan twist. Twist ini kita gerakan seperti itu akan selalu kita lakukan, apalagi kalau di dunia kerja. Dunia kerja, baik teman-teman yang perawat nanti kan juga bakal ada di meja, kemudian ada ngambil bagian kanan kiri atau menuliskan sesuatu atau memberikan sesuatu ke rekan kerjanya, itu bakal sering terjadi yang namanya pull. Kita sering melakukannya. Pull itu menarik, seperti menarik gagang pintu, membuka pintu, kemudian mengangkat barang, menarik barang, kayak gitu akan selalu kita lakukan tanpa kita sadar. Ini movement basic ya. Jadi sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya itu udah dilakuin, udah kenal, cuma baru bukan udah kenal ya, udah ngerti, udah ngelakuin tapi baru kenal. Gerakan berikutnya ada lunge. Lunge ini bukan makan siang ya. Lunge ini gerakannya dia sistem geraknya ada otot paha, ada otot glutes, otot bokong, ada otot hip flexor. Nah, sering kita lakukan kalau pas kita lagi naik turun tangga. Naik turun tangga itu sistem kerjanya lunges. Ya. Nanti kita akan melakukan semua gerakan ini. Gerakan mungkin antara 1 atau 2 gerakan akan kita lakukan di akhir sesi ya. Belum sesi tanya jawab. Oke. Movement berikutnya ada push, dorong. Kita sering melakukannya. Kalau kita jajan ke Indomaret, kalau nggak pull pintunya ya kita pasti push pintunya. Karena di situ ada tulisan tarik atau dorong kan. Kita juga bisa kayak melakukan gerakan-gerakan yang lain seperti hip hinge. Hinge ini sering dilakukan kalau kita mengangkat barang dari bawah ya, terutama kita ngangkat kayak tas atau ransel yang kebetulan tergeletak di bawah. Kita akan melakukan gerakan ini tanpa
kita sadari. Kemudian squat. Squat ini jongkok. Squat atau ya yang paling ringan sebenarnya sih kayak dari duduk ke berdiri. Itu sangat ringan banget. Itu udah pola gerak dari squat sendiri. Nah, itulah gerakan-gerakan basic atau gerakan-gerakan dasar dari tubuh kita. Pola geraknya akan seperti itu. Oke, slide berikutnya. Dari gerakan-gerakan ini masih ada bingung nggak? Buat teman-teman semua. Cara ngeliatin orangnya mana kok nggak ada ya? Gini aja kali dok, biar enak. Nggak usah di slideshow. Oke. Nah, kegiatan sehari-hari pasti sering kan yang namanya nyapu, ngepel, naik tangga, berjalan. Ya, seperti yang saya sebut tadi ya, menarik handle pintu, mendorong meja, menarik kursi, mengambil barang, ataupun mengangkat kardus atau tas ya. Apakah kegiatan itu termasuk kategori basic movement? Kalau dari yang penjelasan tadi, pasti iya. Lalu apakah itu semua termasuk dalam olahraga? Nah, ini pertanyaannya. Apakah nyapu, ngepel, naik tangga, berjalan itu termasuk dalam kategori olahraga? Kalau menurut teman-teman gimana? Iya. 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 Soalnya Iya. terkadang bikin keluar keringat karena kan sambil olahraga. Kenapa? Alasannya kok iya kenapa? Terkadang bisa mengeluarkan keringat. Oke. Alasannya karena berkeringat ya. Oke, kita akan kenalan apakah yang disebut dengan olahraga itu selalu berkeringat? Enggak juga. Mungkin bisa ditampilkan slide berikutnya ya dok. Jadi kalau mindsetnya olahraga harus berkeringat, kayaknya akan sangat kaget dan terkejut bahwa gerakan-gerakan tadi itu bukan termasuk dari gerakan olahraga loh. Kenapa alasannya? Nah, ini olahraga itu harus ada FITP-nya. Jadi ada resepnya. Resepnya itu berdasarkan dari F-nya frekuensi. Jadi berapa kali dalam sepekan itu dilakukan olahraga, berapa kali dalam melakukan pengulangan gerakannya. Pada saat nyapu, apakah akan diulang nyapunya? Hitung 10 kali, 8 kali, kan enggak. Satu resepnya udah tercoret nih, karena apa? Frekuensinya kita nggak menghitung berapa kali kita menggeser sapu dalam satu kali menyapu satu ruangan, katakanlah begitu. Kemudian intensitas, I-nya adalah intensitas. Intensitas itu berapa denyut nadinya yang menjadi target saat melakukan. Apakah selama menyapu, nyuci, ngepel itu kita menghitung denyut nadi? Enggak. Pasti enggak. Sekarang dia melakukan, tadinya setelah ngepel pakai pemanasan dulu, pakai stretching dulu, pasti enggak. Nah, berarti yang resep keduanya pun kayaknya enggak ini ya, enggak enggak dapat, enggak ada secara teori. Nah, kemudian ada T yang pertama itu type, tipenya. Jadi di sini ada jenis olahraga itu ada yang namanya kardio. Kardio itu harusnya secara teori kita nggak boleh kekurangan yang namanya oksigen saat melakukan kardio. Jadi kardio itu ritmis, ringan, tapi continuous, dan kita nggak boleh terengah-engah. Kalau udah terengah-engah nanti berarti sudah terlalu berat intensitasnya. Kemudian ada tipe atau jenis yang lain seperti strength. Strength ini melatih kekuatan, kayak kita lagi di gym. Itu juga kita akan melakukan latihan jenisnya adalah strength. Oke.
HIIT. Seperti yang akan kita lakukan, HIIT itu adalah kombinasi dari beberapa gerakan strength yang dikaitkan dengan kardio. Jadi bisa dikombinasi. Jenis ini nggak selalu saklek satu doang yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa melakukannya secara kombinasi antara dua tipe. Kemudian yang terakhir adalah time. Berapa durasi waktu melakukan olahraga? Apakah ada yang tahu berapa rekomendasi dari WHO untuk durasi olahraga dalam sepekan? Ada teman-teman yang tahu di sini? Nggak ada. 1 jam, Pak. Ya. Ada yang tahu nggak? 1 jam, Pak. Kok pada diam semua? Jangan-jangan pada tidur nih. Nggak tahu, Pak. Belum tahu ya. Oke. Dari WHO itu disarankan sepekan minimal 150 menit. 150 menit doang. Dalam artian kalau dikonversi ke jumlah jam itu cuma 2,5 jam dalam satu pekan. Sederhana kan? Sebenarnya cuma sebentar. Kalau kita rutin melakukan olahraganya sehari minimal 20 menit, kali 7 itu baru 140. Berarti minimal dalam sehari kita melakukan olahraga itu cukup 30 menit. Itu kalau dikonversi 30 menit kali 7 udah 210. 210 berarti sudah melewati. 210 berarti udah melewati. Kalau 20 menit kali 7 140, kalau 30 kali 7 berarti udah 210. Berarti udah melewati batas minimal dari WHO. Nah, berarti apa? Sehari itu cukup 30 menit aja. Nggak perlu lama-lama olahraga itu. Yang penting terukur frekuensinya, intensitasnya, tipe yang akan kita gunakan. Ya. Jadi sekarang udah tahu kan ya. Kalau misalnya cuma nyapu biasa, nggak pakai ngitung frekuensi denyut nadi, terus frekuensi gerakannya berulang berapa kali dalam menyapu satu ruangan, terus kita apakah menghitung durasi waktunya, oh saya nyapunya 5 menit nih, apakah seperti itu? Kayaknya enggak. Nah berarti yang tadi itu bukan olahraga. Kita menyebutnya adalah latihan atau aktivitas fisik yang bukan latihan, non exercise physical activity atau olahraga. Jadi bukan olahraga. Karena apa? Alasannya tadi FITT-nya belum tentu kita hitung. Kalau mau disebut olahraga, kita harus menghitung. Kita harus menghitung FITT-nya semuanya harus ada. Itu. Oke, next slide, Dok. Nah, ini adalah 7 basic movement training yang akan kita lakukan, circuit training. Jadi kita akan melakukan gerakan-gerakan ini secara sederhana, ya, jalan, ada squat, ada lunges, ada side lunges. Nanti saya peragakan gerakan-gerakannya sebelum teman-teman semua melakukan bersama saya. Jadi tolong nanti setelah ini diperhatikan gerakan cara melakukannya, biar apa? Supaya tidak ada kompensasi atau cedera yang dialami. Saya nggak berharap ada yang cedera, ya. Kemudian nanti ada hinge atau deadlift, ada rowing. Nah, ini nanti saya mungkin akan menyarankan pakai tumbler atau tempat minum sebagai bebannya, biar enak. Kemudian ada bend over one arm lateral raise. Itu nanti seperti apa ya? Kayaknya bingung nih. Ada push up, ada Russian twist, ada plank.
dari beberapa gerakan ini ada yang udah pernah ngelakuin secara rutin nggak? Apa lebih sering rebahannya? Menyelamatkan dunia di masa pandemi. Rebahan. Alhamdulillah tiap Rebahan, Pak. Wah, semangat ya. Oke. Rebahan. Mulai sekarang usahakan ya. Kenapa? Karena dengan saran dari WHO yang 150 menit itu ternyata apa benefit? Badan kita akan lebih bugar. Kemudian apa? Otak kita akan berjalan dengan lebih fresh. Jadi akan muncul ide-ide. Semakin kita lama berbahan, semakin kita lama main gadget, itu kita akan lama-kelamaan kita akan kurang dapat nutrisi. Badan kita akan protes. Karena basically sebenarnya tubuh kita itu dirancang oleh Yang Maha Kuasa untuk selalu bergerak. Jadi walaupun kalian ingin jadi pahlawan di masa pandemi, sebaiknya ya mungkin waktu untuk tetap olahraga ya. Jangan seharian full rebahan, mainan gadget, nonton YouTube, nonton Netflix atau segala macam ya. Nanti kita melakukan sirkuit training ini 2 set aja, nggak usah lama-lama. Setiap gerakan itu kita melakukan sekitar 20 detik. Gerakan nanti nggak banyak kok, cukup 20 detik. Jedanya ada sekitar 10 detik setiap gerakan. Nah, nanti setelah full nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gerakan ini nanti ada istirahat sebentar, sekitar 2 menit. Buat teman-teman, boleh minum dulu, boleh istirahat dulu, ambil napas, ya. Nanti baru dilanjut set kedua. Nah, setelah set kedua, baru kita akan mungkin ada sesi tanya jawab. Atau gimana ini dok enaknya? Kita sesi tanya jawab dulu atau langsung latihan nih? Langsung olahraga nih pagi-pagi? Mungkin latihan dulu ya, nanti setelahnya bisa nanya juga sekalian waktu latihan bagaimana kesan-kesannya, mungkinnya apa yang dirasakan, mungkin bisa sekalian setelah latihan ya. Gimana Pak Budi? Ya, baiknya latihan dulu Pak. Kalau itu baru nanti ada titik jawab. Oke, kalau gitu ya Pak dan Dok. Sebelum melakukan, saya akan mempraktekkan dulu. Jadi gerakan pertama itu squat. Oke, sebentar saya setting dulu ya. Oke. Squat. Seperti apa? Hip kita atau bokong kita tarik ke belakang. Betul. Sebisa mungkin. Yang lain mungkin langsung bisa sampai praktek nanti ya. Cari posisi yang enak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nanti sebelum melakukan, mungkin yang masih ada di kamar atau apa gitu bisa mencari lokasi yang lebih luas ya, supaya kita bisa melakukan gerakannya secara optimal. Jadi nanti pas sesi tanya jawab bisa tuh kasih kesan dan kesan-kesannya setelah melakukan seperti apa rasanya. Ya, jadi squat yang Ayo semuanya sambil cari posisi. Ingat-ingat waktu melakukan gerakan dari duduk ke berdiri, duduk di kursi ke berdiri, itu udah gerakan dasar dari squat. Sangat sederhana sebenarnya. Kemudian ada lunges. Nah, nanti yang lunges itu ada yang mirip. Jadi squat itu ada
beberapa versi. Kalau tadi squat biasa, ada yang melakukan gerakan ini ya, sama lunges, cuma dia startnya di sini. Kemudian melakukan gerakan turun. Naik. Kalau ini namanya split squat. Kalau adalah lunges. Kalau lunges, startnya harus dua jaga, maju, kemudian turun. Ingat, waktu turun, lutut bukan didorong ke depan, tapi turun ke bawah. Badannya turun ke bawah, dorong ke atas, balik ke belakang. Gantian, kiri maju, turun, dorong. Nah, ini baru lunges. Ya, ada perbedaan ya antara lunges dan split squat. Kalau ini lunges, ini split squat. Dia hanya turun dan naik. Nah, itu perbedaannya. Dan nanti kita akan melakukan yang lungesnya. Oke, kemudian side lunges. Posisi sama kayak tadi, cuma kita ke samping. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Oke, kalau dari samping, turunnya bukan pokoknya tadi juga. Ya. Oke. Kemudian hinge atau deadlift. Hinge itu tangan telapak tangan di paha dan kiri bawah. Naik lagi. Kalau dari samping turun, bokongnya lurus, bukan lurus, sedikit slightly back, sedikit cukup, ya, dia angkat badannya. Turun lagi. Oke, itu hinge. Kemudian rowing. Bagaimana rowing? Posisi awal hinge. Kemudian rowing, tarik. Oke, jangan salah sama gerakan berikutnya. Ya, kalau ini situnya ditekuk angkat ke samping. Ini rowing. Dia tarik, pull. Kalau berikutnya adalah gerakan bend over lateral raise. Bedanya dari situ. Kalau bend over lateral raise, sikunya lurus. Ya, sikunya lurus. Kalau rowing, sikunya tegak. Oke. Kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Gerakan berikutnya ada push up ya. Push up pasti udah tahu deh. Atau ada yang bingung? Tahu, Pak. Tahu. Udah tahu, Pak. Ya, di kelas ya dulu suruh push up. Push up biasanya jadi andalan sebagai hukuman buat anak-anak nakal di kampus ataupun di SMA atau di SMP ya. Biasanya kayak gitu. Push up ya basically kita tinggal melakukan gerakan ambil posisi seperti ini, kemudian sikunya ditekuk. Nah, tangan berada di sini. Ya, waktu dorong itu ada di samping dari nipple kita, ya. Oke.
Dan naiknya nggak boleh gini ya, kayak lumba-lumba. Jadi harus sejajar. Sebisa mungkin sejajar. Nanti gimana kalau yang cewek? Nah, ini kalau yang cewek boleh pakai lutut umpannya dari kaki ini. Oke. Kemudian ada Russian twist. Russian twist itu duduk. Ya, duduk. Kemudian apa yang dilakukan? Twist. Badannya juga tangannya taruh ke bawah. Oke. Dan nggak cuma ini, kepalanya ikut aja. Up. Oke. Terakhir flag. Kalau flag simple, cuma statis. Diam, tahan posisi ini selama 2 menit. Oke. Yuk, persiapan. Persiapan buat teman-teman yang belum siap-siap. Kita akan olahraga dalam 2 menit. Persiapan. Oke, yuk. Semuanya siap-siap. Kita akan olahraga. Oh iya, yang perlu diingat ya teman-teman, nanti waktu melakukan gerakan, waktu melakukan gerakan-gerakan itu ingat untuk selalu bernapas ya, jangan tahan napas. Ya, dan yang perlu diingat lagi, kapan sih buang napasnya dan tarik napasnya? Buang napas pas melawan beban. Jadi kalau kayak squat sama lunges itu napasnya ya ini. Kita tunggu itu tarik napas. Buang, ambil, dorong. Oke, lunges juga. Dari ini start, tarik napas, buang. Oke, bisa ya? Persiapan, kita akan melakukan gerakan. Pertama, jalan di tempat selama 20 detik. Oke, persiapan. 3, 2, 1. Oke, go. Jalan di tempat. Tangan tetap kayu ya. Oke. Baru 15 detik. Oke, istirahat sebentar. Persiapan gerakan kedua. 5, 4, 3, 2, 1, squat. 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 Yo, lakukan squat. Oke, baru 10 detik berjalan. Good. 3, 2, 1. Istirahat dulu. Istirahat 10 detik. Gerakan ketiga, lunges. Persiapan 3, 2, 1. Jalan. 4, 3, 2, 1. Oke, istirahat dulu.
Make you feel like you could never leave. Do the same, we can't go back. This is all we need. Follow me to make believe and make your dreams come true. It's like it's forever, and so does me and you. We say we love, we say we love. We gave it all, we gave it all. We say we love, we say we love. But we were just interesting until something better came along. Gimana? Kita istirahat dulu ya. Gimana buat teman-teman? Satu set ini cukup melelahkan? Lumayan. Lumayan, Pak. Ya. Susah nggak Lumayan, gerakannya? Pak. Buat teman-teman susah nggak gerakannya? Gampang. Gampang. Gampang ya, cuma capek ya. Oke. Nggak apa-apa. Istirahat dulu, kalau mau minum dulu. Masih ada sekitar 1 menit lagi. Nanti kita start yang kedua. Kita cukup melakukannya 2 set aja. Cara di mana? Ngomong-ngomong, ada yang puasa nggak ini? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Aman ya, boleh minum dulu lah. Minum dulu sepuasnya. Selfie. Jangan mabok ya Pak. Ya, Asal jangan mabok. iya betul, jangan mabok. Gimana? Perhatian adik-adik, tolong kameranya di open semua ya. Ini ada yang banyak yang masih belum buka kameranya. Masih malu-malu kayaknya. Masih malu-malu. Ya, ayolah buka dulu. Biar harus ini Ruby, Revina, Nawang, Satira, Haini, Rika Octavia, tolong buka kameranya semuanya. Mira, Rustini, Savana, Ruby,
Masih malu-malu ya? Nggak apa-apa, belum mandi juga. Nggak kelihatan. Ingetan dulu, habis ini mandi. Iya. Recap tapi ya Ruby, Revina, Savana, Ahmad Mahfud, Dinda, tolong open cam. Lumayan juga nih Pak Bimantoro olahraganya. Lumayan ya Pak ya. Kalau habis olahraga, pantasnya itu makanannya apa ya Pak? Biar tidak biar tidak mual gitu. Apakah boleh langsung minum kopi atau teh atau bagaimana? Minum mungkin lebih ke air putih pun udah cukup ya Pak ya. Atau kalaupun ini sedikit yang mengandung elektrolit itu udah cukup. Kalau kayak teh atau kopi, saya rasa agak perlu dihindari dulu karena kan kita heart rate-nya lagi naik Pak kalau habis olahraga. Betul. Iya, resiko nanti ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Bapak Dinda mau Bisa-bisa nanya. malah serangan jantung nanti. Tahan Kak Budi minumnya. Oke. Kita lanjut set kedua ya. Ini udah saya kasih bonus nih. 3 menit lebih. Tadi kan saya bilang kita alokasi waktunya 2 menit. Ini saya kasih bonus 3,5 nih. Udah 1,5 menit bonusnya. Oke. Persiapan. Mungkin musiknya boleh di-play lagi Pak. Kita start lagi dari awal. Ya. Gerakan. Jalan di tempat. Kemudian dilanjut. All over again. Leave it all over again. All over again. Leave it all over again. Leave it all over again.
Tiga, dua, satu. Oke. Thank you semuanya. Gimana set kedua? Kesadaran masih oke ya? Kalahkan Pak. Capek, Pak. Turun 1 kilo. Ngap, napasnya. Keringet. Ya, wajar. Lumayan keluar keringet, Pak. Pak, keluar keringet. Lumayan Pak. Nah, Untung diet. sebenarnya sesimpel ini aja udah cukup. Ini kita tadi melakukan udah sekitar 20 menit lebih. Baru 2 set. Masih ringan. Ya. Itu pun badan kita udah aktif, udah refresh lagi, keringat keluar. Kalau dengan metode penerapan FITT-nya bagus, badan kita akan mendapatkan benefit yang seperti saya sebutkan tadi. Badannya lebih fresh, lebih segar bangun tidur, dan otak kita bisa menemukan ide-ide bagus. Saya aja, kalau misalnya lagi suntuk, lagi bad mood gitu, malah justru pengen olahraga. Kenapa? Nanti idenya keluar. Kemudian apalagi? Hormon endorfinnya keluar, kita akan merasa lebih bahagia. Jadi yang galau-galau, jangan terus rebahan. Langsung olahraga. Dijamin nanti galaunya hilang. Apalagi olahraga ketemu cowok, ya kan? Oke, ada yang mau ditanya? Atau mau menyampaikan kesan-kesannya setelah latihan? Pak Dino mau nanya dong. Boleh, boleh. Kalau habis olahraga itu boleh nggak sih minum air putih tapi yang dingin? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Ada larangannya, maksudnya ada pantangannya nggak gitu maksudnya? Kalau merasa ada sedikit pusing, minumnya jangan langsung banyak. Sebenarnya sih nggak ada larangan ya. Dari sedikit-sedikit aja. Misal 1 botol nih, 1 botol, minum 1 botol dingin. Minumnya dari dikit, jangan langsung banyak, jangan langsung setengah. Kalau misalnya langsung setengah itu jadi apa? Kalau ada efek apa, Pak? Kan badan kita lagi panas nih, pembuluh darahnya lagi membesar. Sebenarnya efek rasa pusing yang dirasakan itu karena efek dingin yang diciptakan oleh airnya. Air yang dengan suhu dingin kan bisa membuat pembuluh darah kita mengecil. Nah, di saat kita sedang habis olahraga kan pembuluh darah kita membesar, kemudian suhu badan kita juga lagi tinggi. Itu kan aliran darahnya lagi bagus-bagusnya tuh.
tiba-tiba dipaksa minum dengan air dingin, ya kalau kebanyakan efeknya akan terasa pusing, apalagi ke otak. Itu. Jadi untuk menghindari supaya nggak pusing, ya minumnya dari sedikit. Jadi bukan nggak boleh ya, cuma diatur aja minumnya. Baik, terima kasih udah paham. Ya, sama-sama. Lagi yang mau ditanyakan? Silakan, jangan malu-malu untuk bertanya. Ya. Aku mau nanya, waktu baik olahraga itu cuma di pagi hari atau ada lagi kayak malam hari? Kan biasanya ada nih orang Ya. Waktu yang baik ya. ya. Waktu yang baik kalau dari saya sih sebenarnya bebas. Tinggal lebih rutin pakai yang mana. Kalau rutin olahraga di pagi hari, ketika latihan sore hari atau malam hari, badan kita akan kaget. Jadi sebenarnya sih nggak masalah. Kalau misalnya nih pagi-pagi memang harus ke kampus, terus memang harus kalau tadinya nih mau kayak tadi high intensity interval training dengan sirkuit training, itu kan high intensity, otomatis denyut nadi kita akan lebih tinggi. Nah, yang kayak gitu mungkin gerakannya jangan banyak-banyak untuk kalau latihan di malam hari. Kalau pagi karena kita masih baru bangun tidur, terus mungkin habis sarapan, tenaganya masih oke, belum lelah karena aktivitas, oke lah mau dihajar berapapun gerakan, berapa kali set pun masih nggak masalah gitu. Tapi kalau malam udah capek kampus, mikir tugas, belum lagi ada PR ya kan, belum lagi nanti ada masalah sama doi ya kan. Nah, mendingan jangan capek-capek. Yang penting apa? Biar bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa? Badan kita kalau lelah biasanya tidurnya nyenyak. Pak, mau tanya dong. Kenapa kalau habis olahraga gitu ya misalkan terus suka bangun tidur itu badannya pada sakit Pak, kenapa? Nah, pertanyaan bagus. Pernah kenal DOMS belum? Apa? DOMS, Delay Onset Muscle Soreness. Kelelahan otot yang tertunda. Nah, kalau belum kenal, kalau besok pagi ngerasain pegel-pegel, nah waktunya kenalan tuh sama DOMS. Tapi nggak masalah kan Pak kalau kayak gitu? Nggak apa-apa, itu cuma efek fisiologis aja. Jadi kalau nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba olahraga, apalagi olahraganya berat, wajar kalau DOMS. Nah, DOMS yang baik itu cuma sampai 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, berarti apa yang salah? Latihannya terlalu berat. Gitu. Selagi ini hanya ya, DOMS itu muncul besoknya, setengah 8 jam. Paling cepat 6-8 jam, itu mulai kerasa pegel-pegelnya. Kalau kerasanya pas olahraga atau setelah olahraga persis, hati-hati. Ada kemungkinan bukan DOMS. Jadi kalau kerasa pegel-pegelnya setelah besoknya, setelah olahraga besoknya itu wajar, nggak apa-apa. Itu 2-3 hari harusnya sudah berangsur-angsur baik. Gitu. Itu yang namanya delay onset muscle soreness atau kelelahan otot. Efek fisiologis aja sih. Jadi kalau besok pagi tiba-tiba kerasa, ya udah waktunya kenalan sama DOMS kalau belum kenal ya. Tangannya gampang kok sebenarnya. Kalau mau ini ya, maksudnya boleh dengan stretching ringan atau sekedar di goyang-goyang nih, misal. Nah.
Stretching itu sudah membantu. Stretching itu sudah membantu untuk kasus drop. Ada lagi? Pak mau tanya, Ya. Tanya apa nih? kita habis jogging nih atau olahraga kan biasanya kalau cewek ya biasanya jajan kayak board. Ini nggak sih Pak? Gimana? Keputus-putus suaranya? Iya kalau misalnya kita habis jogging, terus perempuan-perempuan itu kalau ngelihat jajan kayak cilok, bagor, segala lainnya lah. Itu kalau misalnya makan itu setelah jogging boleh nggak sih Pak? Boleh, asal dibayar ya, jangan langsung pergi. Gak apa-apa kok, tenang aja. Gak ada larangan. Mau nanya dong, olahraga sore itu benar menurut berat badan? Gimana? Keputus suaranya? Apa benar olahraga sore bukan pemberat? Menurunkan berat badan. Ya. Menurunkan berat badan itu sebenarnya nggak melulu tentang waktu kapan olahraganya. Caranya sebenarnya yang paling simpel cukup dengan aerobik aja. Kayak jalan, lari ringan, renang, atau sepeda. Tapi durasinya minimal 30-45 menit. Dan kita harus menjaga napas kita. Intensitasnya itu benar-benar harus ringan. Jangan sampai itu udah bukan lagi aerobik. Kita akan memakai sistem energi dalam tubuh kita. Kan ada dua, ada aerob dan anaerob. Nah, kalau kita udah tengah-tengah, kita udah bukan lagi pakai aerob, kita pakai sistem energinya anaerob. Karena kita udah kekurangan oksigen, badan kita udah kekurangan oksigen untuk memproses lemak menjadi energi. Gitu. Jadi sebenarnya kapanpun boleh, asal yang perlu diingat kalau siang bahayanya apa? Kita bakal overheat. Badan kita akan overheat, bisa pingsan, bahkan bisa menimbulkan resiko kematian kalau kita nggak bisa menangani dengan baik. Jadi olahraga itu memang seperti dua mata pisau. Satu sisinya kita, kalau kita nggak hati-hati. Itu. Jadi kalau berbicara mengenai penurunan berat badan, mindsetnya harus dirubah. Karena turun berat badan, kadang kita rutin olahraga, tapi berat badan kita nggak berkurang. Kan? Ya, Pak, saya mau nanya. Ada nggak sih Pak olahraga yang bisa buat meninggikan badan? Maaf, kedengeran. Ada nggak sih Pak olahraga yang bisa untuk meninggikan badan? Untuk Meninggikan badan. meninggikan badan. Oke. Menurut literatur yang pernah saya baca, jadi yang bisa membantu meninggikan berat badan itu, meninggikan tinggi badan itu olahraga yang bisa memacu seperti lompat, kayak basket itu bisa. Kalau di rumah ada trampolin, pakai trampolin bisa. Kalau adanya rumah kali mungkin bisa pakai skipping. Iya, gitu. Jadi sebenarnya di saat kita memacu padatan tulang, di situ akan lebih cepat tumbuh. Ditambah dengan nutrisi yang cukup ya. Dalam artian kalsiumnya harus cukup. Nggak perlu berlebih sih, cukup aja. Kasih Pak. Jadi olahraganya apa aja ya? Yang melibatkan adanya lompatan. Jadi kepadatan tulangnya bagus, pertumbuhan tulangnya akan lebih cepat. Aku mau nanya, Pak. Ya, boleh. Kan tadi kan
ada yang sakit badan kan efek dari olahraga itu. Kalau di guru stres itu badannya salah satu buat mencegah terjadi keletihan otot, salah satunya faktornya. Mencegah apa? Keletihan otot tapi sakit badan. Dan salah satu ada solusi Pak buat mencegahnya. Nah, jadi sebelum dan setelah olahraga itu sebenarnya penting banget tuh dilakukan stretching ringan. Salah satu pencegahan itu sebenarnya dengan stretching. Yang selanjutnya istirahat yang cukup. Jangan begadang kalau habis olahraga, karena itu akan memicu efek DOMS yang luar biasa, lebih hebat dari sebelumnya. Gitu. Kalau nutrisi, ya makan yang gizi secukupnya aja, 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Pak, mau nanya Pak. Ya boleh. Ini kan kita lagi masa pandemi COVID ya, dan ada juga yang kena COVID. Nah itu bagusnya olahraga apa yang di dalam, kan kita harus apa ya? Mana? Nah kita olahraga yang bagus itu seperti apa Pak? Untuk COVID ya? Olahraga yang bagus untuk COVID. Untuk penderita COVID. Kalau penderita COVID, awalnya kan biasanya akan menimbulkan gejala kayak lebih gampang lelah, terus napas juga agak kurang enak, ya kan? Itu banyakin gerakan, mungkin nanti bisa di search aja di YouTube ya. Kebetulan saya bikin channel, jadi saya gerakan khusus untuk pasca COVID. Jadi ada nanti stretching dulu, khususnya terutama di area dada, karena kita harus mengurangi gejala yang ada dan dialami ya, kayak sesak napas, terus napas dadanya sakit, banyak dadanya. Jadi ada gerakan-gerakan yang dimana akan memperluas otot-otot dadanya supaya di stretch, jadi ototnya lebih rileks. Nah barulah latihan kardio ringan, latihan penguatan ringan, itu nanti akan membantu pemulihan. Jadi nggak ada latihan spesifik sih sebenarnya, cuma latihannya bertahap, nggak bisa langsung sekaligus kayak kita orang sehat. Ya, terima kasih Pak. Ya. Cukup jelas ya? Ya, ya Pak. Ya? Iya. Iya Pak. Oke, kayaknya udah cukup lama waktunya. Saya kembalikan ke Pak Budi sama Dr. Febri. Baik, terima kasih Pak Bimantoro Setiono Nugroho, terima kasih atas olahraganya nih pagi, biar keringat ya. Iya. Ya, gimana adik-adik, berkeringat sudah? Belum? Sudah. Jangan lupa minum air putih ya. Ya Pak. Baik, untuk sesi berikutnya untuk mempersingkat waktu, Dr. Febri, monitor. Halo Pak Budi, siap. Halo, alhamdulillah badan sehat dokter. Kita sama nih dok. Merah ya, waduh. Putih. Tapi saya nggak ada benderanya nih. Oh. Kapelan nih dok. Kapelan. Baik, Dr. Febri sudah siapkah untuk materi pagi ini? Sebentar ya, saya sambil menyiapkan materi ya Pak. Siap. Jangan lupa lagunya dok, biar semangat. Pakai lagu ya. Iya. Maaf Dr. Febri sama Pak Budi, saya mohon izin mau lanjut bertugas. Kebetulan ini udah jam 8:30, saya udah siap setengah jam. Terima kasih. Pak Bimantoro, Terima kasih Mas Bima, selamat. Thank you guys udah nonton. Saksikan juga video yang lain yang ada di samping situ ya. Thank you, tetap dukung dengan like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya.